Siapa yang rajin belajar tepuk tangan? Siapa yang rajin belajar tepuk tangan? Siapa yang rajin belajar? Mari kita lakukan. Siapa yang rajin belajar tepuk tangan? Siapa yang suka baca bilang hore, hore. Siapa yang suka baca bilang hore, hore. Siapa yang suka baca? Mari kita lakukan. Siapa yang suka baca bilang hore, hore. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Bening. Ternyata adik-adik semua suka membaca ya. Oke, kalau begitu Kak Bening akan bercerita tentang buku Jendela Dunia yang ditulis oleh Kak Jun, salah satu pendongeng hebat di Indonesia. Adik-adik penasaran kenapa buku disebut Jendela Dunia? Oke, kalau gitu dengarkan cerita kakak ya. Di sebuah desa, tinggallah seorang anak perempuan bernama Diva. Rambutnya keriting, kulitnya sawo matang, dan memakai kacamata. Diva lahir dari keluarga yang kurang mampu. Namun, hal itu tidak membuat Diva patah semangat. Ia tetap rajin belajar dengan cara meminjam buku di perpustakaan. Karena ia putus sekolah, jadi kegiatan Diva sehari-hari hanya mengembala kambing. Suatu hari, Diva pergi mengembala kambing di padang rumput yang sangat luas. Tidak lupa, setiap Diva pergi mengembala kambing, ia selalu membawa serulingnya dan juga bukunya. Sambil membaca buku, sesekali Diva melihat kambingnya yang sedang makan rumput. Saat Diva tengah asik membaca, tiba-tiba ada seorang pria tua yang datang menghampiri Diva. Nah, bolehkah kakek duduk di bawah pohon ini? Tentu saja, Kek. Silakan duduk, jawab Diva. Sambil duduk, kakek itu terus memperhatikan Diva yang sedang membaca buku sambil sesekali bermain seruling. Nah, apa kamu tidak bersekolah? Tanya kakek itu. Tidak, Kek. Aku hanya belajar dari buku-buku yang aku pinjam di perpustakaan dekat rumahku. Kenapa kamu tidak bersekolah? Sebenarnya aku ingin sekali bersekolah, Kek. Tapi aku harus bekerja mengembala kambing untuk membantu keluarga aku mencari nafkah. Mendengar cerita Diva, kakek merasa sangat terharu. Tiba-tiba sambil berdiri, dia berkata pada Diva, "Nah, suatu hari kamu pasti akan menjadi orang sukses. Ketahuilah, dengan membaca buku, kamu pasti bisa menguasai dunia." Oh iya, apakah kamu pernah naik pesawat? Belum, Kak. Aku ingin sekali naik pesawat dan bersekolah bersama orang-orang pintar. Tapi sepertinya itu hanya bisa dijadi mimpiku saja. Bersabarlah, nak. Kamu pasti akan menjadi orang pintar suatu hari nanti.
dan mimpimu pasti akan terwujud. Ucap kakek itu pada Diva. Tak lama kemudian, kakek itu berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, saat Diva akan pergi mengembala, tiba-tiba ibu Diva berteriak sangat kencang. Diva, Diva, kemarilah nak. Mendengar teriakan ibu, Diva merasa sangat kaget. Ia kemudian berlari kencang dan menghampiri ibunya. Ada apa ibu? Kenapa ibu berteriak seperti itu? Tanya Diva pada ibunya. Tadi ada yang mengirimkan surat ini pada ibu, tapi ibu tidak bisa membacanya. Dia bilang kamu diterima di sekolah. Sekolah? Sekolah apa maksud ibu? Diva merasa kebingungan. Kemudian Diva membuka amplop itu dan mulai membaca suratnya. Tak lama setelah Diva membaca surat itu, datanglah helikopter yang menghampiri Diva dan ingin menjemput Diva menuju ke sekolah barunya. Dan di sekolah barunya, Diva bertemu dengan kepala sekolah. Diva merasa sangat kaget karena ternyata kepala sekolah itu adalah kakek tua yang ia temui di padang rumput kemarin. Akhirnya, Diva merasa sangat senang karena ia bisa bersekolah lagi. Setiap kenaikan kelas, pasti ia selalu mendapatkan juara. Nah adik-adik, dari kisah Diva, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Benar sekali, kita harus rajin membaca dan juga belajar dengan giat. Karena semakin banyak kita membaca, pasti akan semakin banyak pengetahuan kita. Dan satu lagi, jika kita mau berusaha seperti Diva, pasti Allah akan memberikan jalannya untuk kita. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik dan juga tertib. Sekarang Kak Bening undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.